Halo Cancer, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu wow Juni, ada sesuatu yang tiba-tiba muncul. Jadi fokus, resapi, dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak ya, bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya, di sini sudah ada Five of Pentacles. Untuk di kartu keduanya sudah ada Eight of Wands. Untuk di kartu ketiganya sudah ada Six of Swords. Di kartu keempatnya ada Nine of Pentacles. Di sini juga sudah ada Nine of Swords dan di sini juga ada Two of Swords. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Ya, itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu ya, itu tandanya resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke, langsung aja kita coba lihat di kartu pertamanya. Di sini sudah ada Five of Pentacles. Wow, Juni, ada sesuatu yang memang tiba-tiba muncul dalam kehidupan kamu. Ada sesuatu hal yang tidak pernah kamu sangka dan tidak pernah kamu duga-duga sebelumnya hadir dan masuk dalam kehidupan kamu. Dan di sini kamu merasakan adanya keputusasaan. Kamu merasa hidup kamu putus asa. Kamu ngerasa ada sesuatu hal yang tidak membuat kamu nyaman, tidak membuat kamu senang, dan tidak membuat kamu happy. Ya kan? Ya, semoga saja kamu tidak larut dengan keputusasaan yang kamu terima. Semoga saja kamu tidak larut dengan keputusasaan yang kamu dapatkan. Dan kamu jangan ngerasa kamu kesepian di sini. Kamu jangan ngerasa di sini kamu sendiri. Ya, ada banyak loh energi yang mencoba untuk masuk dalam kehidupan kamu. Ada banyak energi yang mencoba untuk memberikan kepedulian, mencoba memberikan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kamu. Yang jelas akan ada harapan untuk bisa merubah keputusasaan, kesedihan, kegalauan dengan hal-hal yang sangat fantastis dan sangat luar biasa. Ya, kamu harus menjalani ini semua dengan sangat kuat. Kamu harus menjalani ini semua dengan keyakinan dan keteguhan hati. Maka dari itu disarankan untuk kamu berhenti sejenak. Jika kamu merasakan bahwa diri kamu tidak mungkin untuk melanjutkan kembali usaha, upaya, dan perjuangan kamu. Tetapi jangan putus asa. Kamu berhenti bukan kamu sudah berpasrah atau tidak, enggak. Kamu mencoba untuk memulihkan kembali energinya kamu. Setelah pulih, setelah semuanya stabil, barulah kamu melangkah. Barulah kamu mencoba hal-hal yang sangat luar biasa di kehidupan kamu selanjutnya. Dan di sini sudah ada Eight of Wands. Wow. Ya. Juni, sesuatunya tiba-tiba muncul. Ya, adanya suatu perubahan menuju kebaikan dalam karir kamu. Sepertinya kamu akan mendapatkan suatu perombakan karena gigihnya kamu, uletnya kamu, karena kamu percaya dan yakin dengan apa yang kamu lakukan, sehingga akan membawa perubahan-perubahan menuju kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa besar. Nah, di sini memang pergerakannya sangat cepat nih. Ya, jadi kamu harus bisa memanfaatkan, kamu harus bisa mensiasati segala sesuatunya dengan tepat. Ya, jalani komunikasi yang tepat juga. Jika kamu ngejalani hubungan LDRan, ya kamu harus ngejaga komunikasinya, jangan sampai terputus, jangan sampai ngerasa di sini pasangan kamu nggak care, pasangan kamu nggak peduli, dan kamu yang mungkin kurang komunikasinya terhadap pasangan pasangan kamu ngerasa kamu udah berubah gitu loh. Ya kan, kamu tidak seperti diri kamu yang dulu. Walaupun di sini kamu tidak melakukan sesuatu hal yang negatif atau sesuatu hal yang buruk. Walaupun di sini waktu kamu habis untuk ya mungkin bekerja, berjuang, tetapi setidaknya ya luangkan sedikit waktu kamu untuk berkomunikasi bersama pasangan. Dan kamu yang masih single, kamu yang masih sendiri, sesuatu yang tiba-tiba muncul yaitu seseorang yang akan mengutarakan isi hatinya, seseorang yang akan mengungkapkan perasaannya terhadap kamu. Dia seperti tertarik sama kamu karena ada
energi yang berbeda. Dia seperti cinta pada pandangan pertama terhadap energinya kamu. Dan di sini sudah ada Six of Swords, di mana untuk di kartu ini kesedihan ya. Kamu ngerasa kamu sedih banget, nggak tahu nih ya apa sebabnya, kenapa bisa terjadi kesedihan ini. Ya, kamu hanya berusaha untuk mencari kenyamanan. Ya terkadang kita berdiam diri saja, ada loh saatnya dan waktunya mungkin tiba-tiba muncul kesedihan itu, ya akan teringat lagi dengan apa yang terjadi di masa lalu, ya akan terkenang lagi dengan rasa sakit yang dulunya pernah kamu rasakan. Dan saat ini kamu hanya mencoba untuk mencari kenyamanan, ya kan? Kamu hanya mencoba untuk keluar dari situasi yang kacau dalam pikiran kamu, ke situasi yang lebih tenang, ke situasi yang lebih damai. Karena kamu tidak ingin larut dalam sebuah pemikiran yang seperti ini. Kamu tidak ingin larut dalam hal-hal yang tidak membawa faedah atau tidak membawa sesuatu hal yang bermanfaat untuk kehidupannya kamu. Dan kita coba lihat untuk di kartu selanjutnya nih, sudah ada Nine of Pentacles. Dimana untuk di kartu ini aku melihatnya seperti kamu akan mencapai sebuah kehidupan yang jauh lebih bebas. Ya, kamu benar-benar akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih luar biasa lagi. Kamu bebas dari kesulitan-kesulitan, kamu bebas dari masalah-masalah yang muncul atau masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan kamu. Kamu benar-benar di sini ngerasakan ada sesuatu hal yang berbeda. Ya kan, di saat kamu sudah terbebas dari itu semua, ya kamu merasa perlahan-lahan kehidupan kamu menuju suatu keberhasilan. Ya, kamu ngerasa kehidupan kamu tiba-tiba menuju suatu kehidupan yang lebih nyaman, damai, tenang. Berarti kamu sudah sedikit demi sedikit mencapai sebuah pencapaian hidup yang sangat luar biasa. Ya, semoga saja untuk kedepannya kamu benar-benar akan merasakan kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan yang begitu besar dalam kehidupan kamu. Ya, semoga saja di sini kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang sudah selayaknya dan sudah sepatutnya kamu dapatkan. Jadi tetap bersemangat ya, tetap bersemangat, tetap berusaha, dan tetaplah berjuang. Ya, dan kita coba lihat untuk di kartu selanjutnya. Di sini sudah ada Nine of Swords, ya, dimana untuk di kartu ini aku ngelihatnya coba kamu buang pikiran negatif kamu. Ya, kamu seperti dalam kondisi dan keadaan yang ketakutan. Kamu ketakutan untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, kamu nggak usah takut dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, kamu harus lebih berani, kamu harus lebih yakin, kamu harus lebih percaya diri, dan kamu di sini harus lebih antusias loh. Ya kan? Memang tidak mudah, tetapi aku percaya dan aku yakin banget bahwa apapun itu akan diberikan kemudahan. Jadi di sini ya, kamu jangan takut dan gelisah. Pasti ada seseorang yang akan ngebantu kamu. Walaupun yang akan muncul tiba-tiba ini adalah permasalahan atau persoalan yang pelik dalam kehidupan kamu, pasti akan ada seseorang yang ngebantu setiap perubahan yang kamu ciptakan, setiap hal yang kamu rasakan di sini. Kamu tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Kamu akan mendapatkan dorongan, kamu akan mendapatkan sokongan, dan kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang sangat fantastis banget dalam kehidupan kamu. Nah, selanjutnya di sini sudah ada Two of Swords, dimana untuk di kartu ini aku melihatnya seperti ya kamu sempat bingung, kamu sempat bimbang, kamu coba untuk mencari keseimbangan dalam hidupnya kamu. Ya, di sini ada hati dan logika yang memang harus tetap balance, hati dan logika yang memang harus sejalan gitu loh. Kamu nggak usah bingung, kamu nggak usah bimbang, kamu nggak usah galau, kamu nggak usah kalut. Ya, cukup ikuti kata hati kamu, cukup ikuti logika kamu. Ya, maka semuanya akan berjalan lancar, berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan kamu juga di sini. Dan kita coba lihat untuk di kartu selanjutnya. Di kartu Oracle Cards-nya ya, kembali fokus resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan dari setiap langkah, dari setiap usaha, upaya, dan perjuangannya kamu ya. Oke, fokus, resapi, dan hayati. Kita akan coba lihat untuk di kartu pertamanya. Di sini sudah ada Trust. Di kartu keduanya sudah ada Purpose. Di kartu ketiganya sudah ada Self Esteem. Dan di kartu keempatnya di sini juga sudah ada Judgment.
Oke, kita akan lihat apa yang terbaca dari keempat kartu Oracle Cards ini. Juni, ada sesuatu yang memang tiba-tiba akan muncul dalam kehidupan kamu. Ada sesuatu hal yang mungkin tiba-tiba hadir dalam kehidupan kamu. Sesuatu yang membawa warna kehidupan dan hal-hal baru dalam diri kamu. Dimana untuk di kartu pertama ini, ya, aku melihatnya seperti kepercayaan ya. Kamu mencoba untuk percaya kembali, memberikan sebuah kepercayaan terhadap seseorang. Kamu berharap kali ini kepercayaan kamu tidak disia-siakan begitu saja ya. Kamu benar-benar mengharapkan seseorang ini benar-benar bisa ngejaga kepercayaan yang sudah kamu berikan terhadap dia. Kamu memahami bahwa suara batin kamu akan selalu membimbing kamu dengan benar. Jika kamu merasa seseorang ini berhak untuk memberikan seseorang ini berhak untuk mendapatkan kepercayaan kamu, kenapa tidak untuk dicoba? Ya kan, lepaskan hal-hal yang membuat kamu trauma terhadap energi di masa lalu kamu, ya. Dan di sini kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu juga tahu apa yang harus kamu sikapi, langkah apa, tindakan apa. Tapi jika memang ada sesuatu yang muncul tiba-tiba seperti kesempatan, seperti peluang yang benar-benar sangat luar biasa, ya kamu tujukan tujuan kamu untuk satu perubahan ya, dan ambil langkah, ambil tindakan yang tepat. Dan di sini kamu jangan lupa ya untuk menjaga harga diri kamu, karena harga diri adalah harga mati. Jangan karena kamu menginginkan sesuatu hal kamu menjatuhkan harga diri kamu. Jangan sampai ya kamu memiliki bakat sesuatu yang sangat luar biasa, kamu bisa memanfaatkan hal-hal yang sangat fantastis ya. Dan di sini kamu juga akan mendapatkan banyak energi-energi positif dari orang-orang di sekelilingnya kamu, terutama mereka yang benar-benar peduli dan mereka yang benar-benar care terhadap hidupnya kamu. Dan kamu tidak boleh menghakimi kondisi dan keadaan apapun di sini. Kamu mengerti bahwa memiliki sesuatu hal itu harus pada tempatnya, ya kan? Kamu harus bisa melewati tantangan-tantangan, rintangan-rintangan yang hadir, yang datang dalam kehidupan kamu. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih. Bye-bye.